Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia selalu. Amin, amin. Amin. Laga Indonesia melawan Curaçao, leg kedua yang dilaksanakan di Pakansari baru saja usai dan Indonesia kembali memenangkan laga melawan Curaçao ini. Ada rasa gemes Ya, sekali melihat laga dan menurut Bro Ipung seperti apa? Bener nggak sih gemes? gini, ini kan sesuai dengan prediksi saya ya bahwa Indonesia akan menang 1-0 atau 2-1. Dan ternyata kejadian adalah skor 2-1. Tapi bukan itu sih ya, sebetulnya yang kita akan highlight, tapi bagaimana cara merespon pemain-pemain Curacao terhadap kekalahan di leg pertama yang membuat gaya bermain Curacao di leg kedua juga menjadi sepertinya agak-agak lebih berantakan kalau saya bilang. Dan mereka karena punya target harus menang dan tidak ingin dipermalukan di leg kedua, mereka bermain dengan gaya-gaya yang agak kurang sportif kalau menurut saya ya, agak keras yang malah menjurus kasar gitu loh bro. Jadi tidak heran kalau pemain-pemain Curacao tuh banyak menerima kartu kuning dan bahkan juga sampai menerima kartu merah gitu loh. Nah, ini kan akibat dari gaya bermain mereka yang dalam tanda kutip agak panik ya, kalau saya melihat. Jadi mereka ingin terburu-buru untuk menyelesaikan permainan di depan. Sementara eh, kerjasama yang mereka lakukan di tengah maupun dari build up dari belakang itu juga tidak terlalu mulus sebetulnya. Karena di situ sudah ada pemain Indonesia yang agak mengagetkan juga ya, malah memainkan pola bermain dengan gaya high pressure gitu loh. Yang tadinya saya berpikir bahwa Curacao di leg kedua akan melakukan high pressure, ternyata justru terbalik. Pemain-pemain Indonesia yang sudah melakukan high pressure duluan. Dan dari sejak fluid pertama, pemain-pemain Indonesia sudah berinisiatif untuk melakukan serangan. Dan ini agak mengagetkan sebetulnya. Bahkan saya juga tidak bisa, tadinya tidak memprediksi bahwa Indonesia akan langsung berinisiatif gitu loh. Ternyata itu bisa dimainkan dengan cara yang cerdas sehingga baru di menit kedua Indonesia sudah menghasilkan gol gitu Ya loh bro. itu luar biasa sekali ya. Dan Iya. di sisa laganya itu banyak sekali pemain Indonesia yang harus Hmm. jatuh ya, baik itu Ya. didorong, tangan, apa Iya. ditabrak segala macam, tendang. Tapi salutnya itu udah jatuh masih bisa bangun dan nggak takut main hajar lagi gitu ya. Nah ini Betul. memang yang saya pikir gini, ini permainan polanya Curaçao yang memang begitu gitu atau hanya karena kepanikan aja berbuat seperti itu, Bro? Ya, sebetulnya sih kalau kita melihat gaya permainan Curacao yang seperti ini, saya yakin ya bahwa mereka memang dilanda kepanikan ya, dilanda ambisi untuk bisa segera memenangkan pertandingan, walaupun akhirnya mengabaikan kerjasama antar lini yang mungkin harusnya lebih rapi mereka bisa organisir gitu loh bro. Dan ini bisa dimanfaatkan oleh pemain-pemain Indonesia yang justru punya kecepatan gitu loh. Dan untuk menghalau kecepatan pemain-pemain Indonesia, pada akhirnya Curacao melakukan hal-hal ya paling tidak menarik kaos, memegang tangan, dan itu dilakukan berkali-kali gitu loh. Sampai saya sendiri juga sebetulnya agak gemes ya, kok seharusnya untuk pertandingan persahabatan tidak seperti ini gitu loh. Walaupun tajuknya FIFA Match Day, tapi ini kan bukan sebuah kompetisi gitu ya. Harusnya mereka bermain lebih ini ya, lebih cerdas dan lebih cool gitu loh, Bro. Ya, ya, ya. Ya memang kalau saya pikir kalau misalkan wasit bisa lebih jeli melihat ya mungkin lebih banyak lagi kartu yang harus diberikan kepada pemain Curaçao. Setuju dengan pendapat Iya. itu, Bro? Ya kalau saya juga melihat seperti itu ya. Seharusnya memang ada beberapa kali sebetulnya wasit seperti masih toleransi gitu loh terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Curacao. Karena mungkin wasit juga beranggapan bahwa ini laga persahabatan, laga FIFA Matchday ini bukan sebuah kompetisi gitu loh. Jadi ya tujuannya juga sebetulnya wasit supaya permainan masih tetap enak gitu loh, tetap masih bisa berimbang sampai Iya. katakanlah peluit terakhir. Tapi kalau itu dilakukan berkali-kali, akhirnya wasit pun juga sudah kelewat batas toleransi ya, sampai harus keluar kartu merah gitu loh bro. Oke, Bro.
Dari permainan Indonesia sendiri, kira-kira ini memang permainan yang apik, yang memang sudah terancang seperti itu atau karena ada improvisasi di lapangan? Sebetulnya gini, kalau saya melihat STY lagi-lagi kan ternyata masih memainkan pola yang hampir sama dengan leg pertama. Hmm. Jadi dia pemain-pemain Indonesia lebih cepat berinisiatif untuk melakukan penyerangan gitu loh. Di saat pemain-pemain Curacao juga belum siap gitu. Dan sepertinya ini sebuah rancangan yang bagus ya. Walaupun ada beberapa pemain-pemain baru yang dimasukkan yang pada leg pertama juga mungkin sebagai pemain pengganti. Tapi begitu dia dimainkan sebagai line up, mereka sudah bisa nyetel gitu loh. Dan ini kan sebuah sinergi yang bagus ya. Dan kita bisa berharap bahwa kedalaman skuad Indonesia itu sangat bagus kalau saya nilai gitu loh. Ya, ya. Nah, Bro, dari pemain-pemain Indonesia ada nggak yang bisa dianggap spesial lah gitu dalam laga ini? Saya justru melihat peran Elkan Bagot ya. Ini pemain bagus sekali ya dalam pengambilan posisi. Terutama sekali dalam menghalau permainan-permainan di bola atas dan dia tetap cool dan dia tidak panik dalam menetralisir pemain-pemain seperti Jangga ini yang bisa punya postur yang hampir mirip dengan Elkan tapi dia bisa redam dengan cara-cara yang sangat smooth ya. Dia tidak melakukan pelanggaran karena kalau dia melakukan pelanggaran di area penalti sudah pasti tidak ada ini ya, tidak ada obatnya dah. Pasti dilakukan tendangan penalti nantinya. Itu konsekuensi. Tapi yang saya lihat dari Elkan, dia punya sekarang makin ini ya, makin komunikatif dengan teman-temannya gitu loh. Jadi Elkan sendiri sudah bisa saling menutup ya, karena mungkin komunikasi juga sudah semakin cair, sudah semakin baik, dan Elkan juga kan salah satunya yang kita harapkan adalah bagaimana dia punya ini ya long ball yang juga sebetulnya akurat gitu loh bro. Dan itu bisa dilakukan kalau dalam posisi Indonesia terdesak oleh pressure yang dilakukan oleh Curacao. Jadi apabila pemain Indonesia terdesak di lini pertahanan Indonesia sendiri, bola pasti akan dialirkan ke Elkan, di mana Elkan akan mengalirkan bola melalui long ball gitu loh, long pass. Nah, di situ dilakukan karena Elkan punya akurasi tendangan umpan yang bagus gitu loh bro. Iya, iya. Ada lagi pemain lain yang dianggap istimewa selain Elkan? Ya semua sih sebetulnya di atas rata-rata ya saya bilangnya. Saya juga merujuknya pada daya juang sebetulnya, mentalitas pemain Indonesia. Jadi walaupun pemain-pemain kita secara postur kalah dan kalau tabrakan itu selalu mental, tapi tidak pernah takut lagi untuk mencoba katakanlah percobaan yang sama untuk melakukan body charge gitu loh. Karena ini gaya permainan yang ngeyel ini kan juga gaya permainan yang sebetulnya akan mengganggu konsentrasi lawan sebetulnya. Jadi pemain lawan tidak bisa dengan leluasa dalam hal penguasaan bola. Karena Indonesia walaupun pemainnya kecil tetap akan berusaha mengganggu gitu loh bro. Ya. Oke. Ada satu lagi yang lain yang menarik dari laga ini bro? Ya, yang menarik ya bahwa Indonesia banyak melakukan penggantian pemain dan ini kan dipakai oleh coach STY untuk mencoba kedalaman skuad. Bahkan sampai Ferrari juga turun gitu loh. Dan ini sebuah percobaan yang sangat positif untuk Ferrari gitu loh. Karena Ferrari juga akan menghadapi event yang mungkin nanti lebih berat lagi gitu loh. Dan dia sudah mulai dicoba turun di timnas. Dan ini pola katakanlah dalam tanda kutip menitip pemain junior ke dalam squad senior itu kan sudah pernah dilakukan juga terhadap Ronaldo Kuateh, Marcelino Ferdinand. Dan pola ini juga kayaknya akan diteruskan gitu loh. Bisa jadi nanti bukan cuma Ferrari yang dari under 20 yang akan masuk ke tim senior dalam waktu dekat gitu loh bro. Ya kita harapkan bahwa pola pembinaan seperti ini akan terus dilakukan agar pemain-pemain muda ini juga punya pengalaman bermain di level senior.
punya pengalaman bermain di aura yang pertandingannya lebih ketat gitu loh bro. Bro, mengenai skema Indonesia bermain seperti apa nih bro? Ya, skema yang dilakukan oleh STY dalam pertandingan ini sepertinya ya 3-4-3 gitu loh bro. Nah, tapi 3 di depan itu juga akan menjadi pelapis untuk kalau misalkan terjadi transisi dengan menyisakan 1 pemain di depan. Nah, pemain yang siap-siap bertransisi itu adalah Witan dengan Egy gitu loh. Jadi karena Witan dan Egy ini kan diharapkan punya kecepatan pada saat mereka melakukan counter attack, pada saat transisi dari posisi bertahan menjadi menyerang. Nah, itu sepertinya yang dilakukan oleh STY. Jadi format pertandingan yang dilakukan Indonesia bisa berubah-ubah tergantung dari situasi yang di lapangan gitu loh bro. Nah, yang agak mengagetkan juga sebetulnya tidak turunnya Mark Klok juga agak mengagetkan juga buat saya karena di pertandingan pertama Mark Klok kan begitu bagus ya sebagai dia bisa bermain sebagai gelandang menyerang juga bagus, berperan sebagai pemain gelandang bertahan juga bagus. Nah, inilah dalam tanda kutip ya kegilaannya STY ya. Terlalu berani sekali untuk menempatkan pemain baru untuk menempati pos yang sebetulnya ini ya krusial gitu loh bro. Jadi dia menempatkan Rahmat Irianto menggantikan Mark Klok gitu loh. Dan syukur-syukur Rahmat Irianto bermain juga cukup baik ya. Dia juga bisa menjadi pemain yang kemudian lakukan covering terhadap back-back yang di belakang gitu loh bro. Nah lalu permainan Curaçao seperti apa menghadapi permainan Indonesia seperti ini? Nah ini yang agak mengagetkan sebetulnya dari Curaçao ya. Saya pikir Curaçao untuk mengejar kemenangan akan melakukan high pressure dari sejak awal. Tapi yang mengagetkan justru mereka ini saya lihat ini agak blunder ya. Blunder karena mereka justru menetapkan dari sejak awal pertandingan babak pertama itu memakai permainan yang zonal marking. Dia tidak melakukan pressure terhadap satu pemain. Dia hanya berkonsentrasi menjaga area bertahannya mereka. Nah, di situ pemain-pemain Indonesia ternyata sudah pandai dalam melihat celah-celah ya. Celah-celah yang ditinggalkan oleh pemain Curaçao tadi gitu loh, Bro. Jadi gara-gara itu kemudian Indonesia seolah mendapat peluang yang lebih besar untuk mencetak gol. Kira-kira seperti itu ya. Betul. Iya gitu, Bro. Oke, sobat, itulah obrolan singkat kita mengenai laga yang baru saja usai antara Indonesia melawan Curaçao. Menurut sobat sendiri, gimana sih laganya? Seru atau enggak? Atau sama-sama gemes seperti saya? Silakan tulis di kolom komentar. Saya kira sekian dulu obrolan kita kali ini. Kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa lagi. Oke, Bro. Thank you.